Di siang hari ini kami atas nama Gerakan Nasional 98, yang dimana bahwa kami semua pernah bersama-sama secara konsisten dan sampai detik ini ya menjadi satu kesatuan dari Gerakan 98. Jadi dalam konferensi pers kita hari ini, kita masih berada di dalam solidaritas kita terhadap Bung Ubed, saudara kita. Bahwa kita pastikan Bung Ubed merupakan salah satu dari tokoh 98 yang mengambil jalan sebagai akademisi. Lalu kami sebagian yang berada di depan rekan-rekan media mengambil jalan sebagai advokasi. Jadi seperti itu. Melihat kondisi yang ada, setelah kami juga membaca laporan dari Saudara Budiolah Badun yang diserahkan kepada KPK bahwa Bung Ubed sudah mendasari secara awal dengan sifat hukum, yaitu adalah praduga tidak bersalah. Jadi itu sudah didasari pada saat proses laporan yang diberikan Bung Ubed kepada KPK. Selanjutnya, ketika beliau sebagai akademisi, maka beliau secara moral terpanggil, karena dalam sejarah Gerakan 98 adalah Gerakan 98 dimulai dari gerakan moral. Posisinya sebagai akademisi melihat sesuatu kejanggalan yang sebenarnya satu sisi kejanggalannya ini juga sebenarnya dipublikasi oleh kawan-kawan media. Karena tidak kurang lebih hampir 11 catatan kaki di dalam laporannya Bung Ubed itu adalah mendasari dari pemberitaan media. Dengan komposisinya sebagai akademisi, melihat kejanggalan ini, maka Bung Ubed laporkan. Artinya, Bung Ubed tidak melakukan konferensi pers terlebih dahulu, tidak. Tapi dia melaporkan. Hal tindakan yang dilakukan oleh Bung Ubed, rasa-rasanya itu adalah suatu langkah yang terhormat, di mana bahwa tidak ada indikasi yang sebenarnya berupaya untuk apa yang didengar hari ini, yaitu adalah melecehkan atau membuli dari dua putra Presiden Republik Indonesia. Itu tidak. Jadi basis data yang diserahkan itu sebagai bukti permulaan. Nah, dalam hal ini semangat yang dibangun adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi pandangan kami, bila ada teman-teman yang merasa sebagai 98 dan berseberangan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka bisa saya sampaikan bahwa dia telah mengkhianati dirinya sendiri sebagai 98. Kenapa begitu? Karena KKN merupakan semangat dari sebuah perubahan reformasi yang tertuang di dalam Staf MPR nomor 11 tahun 1998.
Jadi dengan etikat baik yang dilakukan oleh saudara Ubed, dengan didasari praduga tidak bersalah, maka sepatutnya KPK harus segera menindaklanjuti dari apa yang dilakukan, laporan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme oleh Bung Ubed. Tidak dibiarkan berlarut-larut yang jadinya dijadikan ruang polemik, sehingga esensi dari semangat laporan dugaan korupsi, kolusi, nepotismenya hari ini kemana-mana bunyinya, kemana-mana bunyinya. Jadi di situ. Jadi satu hal penghantar dalam konferensi pers kami memastikan bahwa KPK segera untuk menyelesaikan, untuk melakukan penyidikan terhadap apa yang sudah dilaporkan oleh saudara Ubedillah Badrun. Selanjutnya saya silakan ke teman yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman pers dan teman-teman yang lainnya yang hadir di kesempatan hari ini. KKN adalah musuh kita saat ini, yang memang menjadi kegelisahan sekitar 24 tahun yang lalu, dan saat ini sudah kembali kita gaungkan ke publik bahwa memang KKN ini salah satu penyakit, salah satu tabiat yang harus benar-benar kita musuhi. Jadi kami membekali diri bersama kawan-kawan lainnya bahwa mulai hari ini kembali kita gaungkan KKN adalah musuh kita. Kita hari ini bersama beberapa teman-teman lawyer, teman-teman advokat yang 24 tahun yang lalu bersama-sama Ubed mempunyai gerakan yang sama. Tetap kita pada konsen kita pemberantasan korupsi dan nepotisme, dan Ubed melakukan sesuatu yang sangat baik. Kegelisahan beliau dengan kajian-kajiannya, dengan penelitiannya, dan tentunya dengan temuan-temuan yang selama ini dia pikirkan, kemudian dia bawa ke KPK, kemudian dilaporkan dengan dugaan beberapa hal yang menurut Ubed itu adalah dikategorikan kepada kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan apabila kemudian hal tersebut direspon lain, karena memang tadi disebut bahwa sangat lama, sangat lamban, dan cenderung ini dibiarkan oleh KPK. Nah, kami memang menginginkan bahwa ini segera ditindaklanjuti dan tidak menjadi bola liar ke kiri dan ke kanan, dan disambut oleh orang-orang yang memang ingin membunuh gerakan yang tentunya kita menginginkan Indonesia ini terbebas dari KKN. TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 sudah jelas dikatakan bahwa Indonesia harus terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan tentunya MPR juga harus bertanggung jawab dengan perkembangan negara kita, rejim kita belakangan ini ternyata memang seolah-olah mau mengulang bagaimana Orde Baru melakukan hal tersebut, dimulai oleh kroni keluarga. Dan ini kita duga bahwa sudah mulai kalangan dekat, kerabat, istana, dan terakhir adalah putra dari penguasa itu sendiri. Nah, untuk itu apabila ini dibiarkan terus menguap, apabila dibiarkan terus saja membuat polemik, kami ada hampir 100 pengacara atau lebih di kawan-kawan 98 sudah menyiapkan diri untuk terus berada di belakang Ubed. Apapun yang terjadi ke depan, kami bersama-sama Ubed. Nah, ada banyak 100 lebih. Sehingga sekali lagi saya mengamini kawan saya bahwa kita mendesak pada KPK untuk segera mengambil tindakan ini cepat dan tepat untuk melakukan respon terhadap apa yang dibawa oleh Ubed dengan tentunya dasar-dasar
dan temuan-temuan awalnya. Itu. Silakan teman yang lain. Baik kawan-kawan, saya Anton Aritonang sebagai Ketua Umum Gerakan Nasional 98. Saya mau meyakinkan bahwa laporan Ubedillah Badrun tidak ada rekayasa politik. Saya mau meyakinkan itu. Dia tidak ada yang merekayasa, tidak ada yang menyuruh dia melaporkan Gibran dan Kaisar. Itu yang harus diperjelas dulu. Bahwa sebagai aktivis 98 yang punya ruh dibalut dengan semangat anti KKN itu, Ubedillah Badrun menduga ada dugaan KKN yang dilakukan oleh Gibran dan Kaisar, dan sebagai warga negara yang baik dia melaporkan itu ke KPK. Nah, menurut kita ini langkah yang tepat sebenarnya. Tapi jika ada yang saya sebut bahwa aktivis 98 ya yang melaporkan balik Ubedillah Badrun, itu menurut saya penjilat. Ya, penjilat yang dipelihara oleh rejim sekarang. Dan penjilat itu saya pastikan itu akan menjadi bumerang buat dia. Itu saat itu yang kedua. Yang ketiga, saya meminta ke KPK agar konspirasi politik terhadap laporan ini ditiadakan dulu. Tidak ada intervensi kekuasaan apapun terhadap lembaga anti rasuah yang namanya KPK. Dia harus profesional. Bahwa diberikan waktu 30 hari untuk memverifikasi laporan Ubedillah Badrun, ya, tapi dia tidak boleh dicampur adukan atau diintervensi oleh konspirasi politik. Karena Ubedillah Badrun yang kami kenal sebagai tokoh aktivis 98 itu adalah orang yang hari ini sebagai dosen UNJ kebetulan bergelut di situ, di keilmuannya. Justru dengan kasus ini, jiwa aktivis 98-nya justru semakin membara. Yang keempat, siapapun rezim, aktivis 98 itu harus mengkritik. Dia tidak boleh menjadi bagian atau apalagi membela rezim yang sudah dianggap salah. Siapapun rezim, ini tidak boleh. Ruh semangat 98 itu adalah merupakan semangat anti terhadap penindasan. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah kami meminta juga kepada lembaga-lembaga hukum di Indonesia ini agar menguatkan terhadap laporan UBED. Karena sebab apa? Ini ada pembalikan fakta terhadap pasal yang digunakan oleh pelapor Ubedillah Badrun kepada beliau, bahwa ada intimidasi dan teror yang dialami Ubed dan keluarga itu terjadi hari ini. Karena Ubed itu memang sehari-harinya bersama kami. Dia sehari-harinya bersama kami. Baru belakangan ini kami melakukan pelatihan di Megamendung untuk menegakkan keadilan itu pada porsinya. Keadilan itu pada porsinya. Jadi saya agak miris aja ya bahwa dibangun bahwa seolah-olah Ubedillah Badrun ini simpatisan PKS dan Demokrat. So what? Gitu loh. So what? Apa yang salah terhadap simpatisan? Bahwa ASN itu dia harus simpatis, tidak boleh jadi anggota partai politik. Karena 5 tahun dia memilih anggota DPR, memilih presiden. Aparat sipil nasional itu kan itu simpatisannya kan di situ artinya. Jadi kalau dibangun bahwa ini seolah-olah anggota partai politik PKS dan Demokrat gitu loh. Nah, kalau memang saya sebagai anggota partai politik PKS dan Partai Demokrat, masalahnya apa? Apa yang menjadi masalah? Itu tidak terlarang ikut pemilu. Nah, ini narasi-narasi yang dibangun ya oleh penjilat-penjilat itu yang saya sebut penjilat itu. Ini narasi-narasi yang kurang cerdas menurut saya ya. Artinya kecerdasan itu melihat dari laporan saudara Ubedillah Badrun. Itu dari saya. Oke. Yang lain ada mau tambahkan? Oh ya.
Andi Tanjung sebagai akademisi dan advokat melihat praktek KKN ini pasca reformasi justru lebih ugal-ugalan dan lebih marak ya ketimbang dari zaman Soeharto dulu. Tanpa malu, terang-terangan para oligarki dan para penguasa itu mempraktekkan KKN ini menjamur dari mulai ekonomi, praktek ekonomi, dan bisnis. Justru sebagai seorang akademisi ini merupakan tercoreng ilmu pengetahuan kita sebagai intelektual di saat ada akademisi, yaitu dosen, seorang dosen, Badila Badrun, justru melaporkan berdasarkan pengetahuannya, justru dilapor balik, itu kan. Jadi di mana intelektualitas kita lagi? Justru para profesor, para akademisi tidak ada yang berani bersuara. Inilah kotak Pandora sebenarnya. Bang Ubed ini kotak Pandora yang membuka kesempatan kita sebagai akademisi dan intelektual untuk berani bersuara sekeras-kerasnya dan sehormat-hormatnya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk sebelum kita tanya jawab, maka tegas dua hal. Hal pertama adalah bahwa kita, rekan-rekan Gerakan Nasional 98 yang juga berprofesi sebagai advokasi, bersiap ratusan di belakang Ubed apabila kriminalisasi dilakukan terhadap posisi Ubed. Jadi yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa langkah kami akan mengingatkan kembali, kami akan hadir ke Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, bahwa apakah MPR sudah lupa dengan TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Artinya kita menghendaki sikap objektif MPR terhadap musuh bersama kita, yaitu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu selanjutnya saya kembalikan kepada kawan-kawan media untuk proses tanya jawab ya. Baik, saya silakan kepada kawan media. Sebelumnya, ya, dari mana Pak? Saya Fikri dari itu, dari Cyber TV dan juga media lain. Ada dua tempat yang saya tanyakan, itu adanya upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap Ubay. Apakah yang dilakukan teman-teman Gerakan Nasional 98 ini? Adakah upaya hukum berupa pelindungan atau melaporkan hal ini ke lembaga terkait, misalnya kepolisian atau lembaga perlindungan saksi dan korban atau gimana? Itu ada pelindungan terhadap Ubay atau apa? Terima kasih. Ya, tidak ada laporan. Kami tidak suka dengan laporan-laporan ya ke polisi. Kami hanya mengirimkan teman-teman kami untuk menjaga kawan kita Badila Badrun dari rumahnya beraktivitas setiap hari. Itu yang kami lakukan. Coba. Mahdi dari Citra Indonesia. Kan dikatakan grup 98 pecah Pak, yang Bapak anggap pengkhianat, namanya siapa aja gitu? Baik, jadi pertama adalah tetap kita tidak sebutkan satu persatu, tetapi kategori yang jelas adalah 98 dimulai dari semangat gerakan moral. Semangat gerakan moral bergerak kepada situasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fenomena yang terjadi dengan saudara Badila Badrun, maka itu bisa dikatalisasi dengan dua hal.
apabila ada kawan-kawan yang mengaku 98 tetapi melakukan antitesa dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka bisa kita pastikan bahwa dia adalah telah mengkhianati perjuangannya sendiri sebagai 98. Jadi di situ. Apakah misalnya antitesa itu yang artinya berseberangan dengan pihak sini, apakah itu ada kaitannya dengan 3 periode, Pak? Itulah yang tadi disampaikan oleh saudara saya Anton, bahwa janganlah permasalahan yang sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ini difaksi-faksikan. Itu tidak ada urusan. Tetapi bila pilihan kawan-kawan sebagai hak politik, ya, sebagai hak politik yang memang notabene dia dalam perjalanan 98 ketika prosesnya, ya, penegasannya adalah apabila kawan-kawan menjadi bagian yang tidak sepakat di dalam perjuangan korupsi, kolusi, nepotisme, maka kami pastikan Gerakan Nasional 98 menyatakan KKN musuh kita bersama. Jadi di ya. Pak, saya Pak dari Pikiran, Pak. Mau nanya, kan tadi Bapak menyebutkan ada dugaan KKN ya di anak presiden. Dan itu bisa lebih detail nggak sih Pak? Sebenarnya pelaporannya itu KKN-nya apa? Dan bentuk intimidasi atau teror yang terima sama keluarga Pak Kabupaten itu seperti apa? Jadi, coba. Jadi gini, dari awal adalah bahwa kita melihat penjelasan yang dilakukan oleh saudara Ubedillah Badrun, laporannya bersama dengan alat buktinya sudah diserahkan kepada KPK. Itu pertama, sebagai bukti permulaan. Di antara dari beberapa bukti permulaan, berangkat dari pengembangan rasa sesuatu terhadap publikasi media. Publikasi media, satu di antaranya adalah berbicara mengenai tentang proses pembelian saham, proses kebakaran, ya, dan dalam skema tahun yang berdekatan, bulan berdekatan dan sama. Jadi kita mengatakan itu sebagai bukti permulaan. Selanjutnya, seberapa jelas bukti yang ada, maka ini menjadi wewenang dan tanggung jawab dari KPK. Yang juga sebenarnya kita rasanya sepakat bahwa salah satu fungsi peran dari kawan-kawan jurnalistik itu adalah investigasi. Karena kawan-kawan jurnalistik memiliki hak dilindungi di dalam proses investigasi. Yang artinya proses ini ya dapat bergerak dengan cepat, apabila juga kawan-kawan jurnalistik berperan kembali prosesnya sebagai investigasi. Satu contoh soal saja dari beberapa lembaran laporan yang diberikan oleh saudara Ubedillah Badrun di salah satu media yang digunakan sebagai dasar analisanya, yaitu ada satu kalimat yang menarik. Pada tahun 2018, Menteri Lingkungan Hidup itu menerima tidak kurang lebih 300 miliar pembayaran atas kerugian-kerugian yang dialami oleh LHK. Diperkirakan bahwa 300 itu adalah akibat dari pembayaran kerugian kebakaran hutan. Ternyata tidak. Itu pertama. Artinya tidak kurang lebih sebenarnya ada 11 perusahaan di mana negara, dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup, memiliki kemenangan uang
itu hampir tidak kurang lebih 18 triliun. Satu di antaranya yaitu adalah anak usaha dari PTSM yang sudah putus 78M. Tetapi di dalam pemberitaan media juga bulan Februari tahun 2019 bahwa 78M itu belum dibayarkan. Walaupun hari ini sudah tahun 2020. Artinya maksud saya bukan saya mengatakan bahwa anak dari PTSM itu belum bayar atau sudah membayar. Tapi saya ingin meminta sebenarnya kepada kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan media di dalam investigasinya, ini bisa menjadi salah satu bentuk upaya dari niat kejanggalan yang terjadi terhadap beberapa pengembangan media yang ada sebelumnya ya, yang dijadikan salah satu bahan dalam proses dugaan yang dilaporkan oleh saudara Ubedillah Badrun. Ya, saya tambahkan. Kalau teman-teman menyimak ya, apa yang dibawa sebagai bukti permulaan oleh saudara kita Badrun, siapa namanya, Ubedillah Badrun ke KPK, ada banyak rentetan yang memang menjadi kegelisahan Ubedillah sehingga dia datang ke KPK. Apa yang diceritakan oleh kawan kita tadi bahwa ini ada kaitannya, juga diduga ada kaitan dengan 78 miliar yang belum dibayarkan. Dan disitulah yang betulnya yang menjadi dugaan terbesar dari kawan Ubedillah dan kami sebagai anak presiden. Di dalam tiba-tiba dia dapat kucuran sekian miliar. Nah itulah sehingga apakah misalkan ada perusahaan anak siapapun itu selain anak presiden tiba-tiba dapat kucuran dengan mudah. Nah itu memang bahaya dari KKN itu adalah memang kemudahan-kemudahan yang diberikan begitu mudah oleh perusahaan-perusahaan ini tersebut. Ada permasalahan di KLHK. Nah, itu kira-kira. Nah, saya dan teman-teman berpesan kepada Firly sebagai ketua KPK tidak boleh main-main dan jangan main-main dengan urusan yang dibawa oleh kawan kita Ubedillah Badrun. Karena semakin panjang, semakin lama, ini imbasnya akan kemana-mana. Sehingga sekali lagi kita tegaskan bahwa Firly tidak boleh main-main dengan urusan ini. Itu kira-kira. Soal detail teror dari investigasi itu seperti apa? Pada waktu itu Pak Ubedillah tanggapan secara pribadinya seperti apa, atau menceritakan kepada kawan-kawan atau seperti apa? Yang pertama terkonfirmasi ke kami malam setelah laporan besoknya rumah kawan Ubedillah Badrun di 24 jam di Sandronin. Di rumahnya itu ada lapangan basket depannya. Nah di situ oleh RT sebenarnya tidak dikenal itu orang, tapi 24 jam itu ada di situ. Ya itu pakai sepeda motor ya, berboncengan 2 motor. Nah kemudian besokannya lagi itu Ubedillah mau ke kampus ke UNJ, dia mau mengajar, dia diikutin masuk tol oleh motor ini juga. Nah sampai di tol itu diikutin oleh mobil sampai ke tol Rawamangun turun. Sampai di tol Rawamangun. Nah, yang ketiga tentang teror ban kempes. Jadi ketika parkir di kampus ada satu masa gitu hari ke-6 gitu ya, bannya kempes, semacam ditusuk gitu ya bannya. Nah, masih ini yang terjadi teror seperti ini. Tapi tanggapan kawan kita Ubed, dia tidak mau memusingkan itu. Sebab apa? Karena substansi laporan itu yang harus diterusin sebenarnya. Jadi sebenarnya konsekuensi yang paling berat yang ditanggung oleh kawan kita Ubedillah Badrun ini adalah bukan teror itu, tapi dikutip dua kan digerungkan
Karena orang yang kritis terhadap Jokowi juga seperti Rocky Gerung, dia dipecat sebagai dosen UI. Nah, yang paling berat adalah intimidasinya. Di UBED dikeluarkan dari dosen UNJ, dan konsekuensi itu pun sudah KUB di Labadul sudah siap. Artinya demi menegakkan KKN sesuai dengan cita-cita perjuangan aktivis 98 dulu oleh yang dilakukan oleh dia juga, dia konsekuensinya bersedia dikeluarkan dari ASN UNJ. Nah, artinya satu sisi bahwa untuk kehidupan anak istrinya dia sudah lupakan dengan siap dikeluarkan dari dosen UNJ yang notabene keluar dari ASN, kan begitu ya. Dan konsekuensi itu dia sudah siap. Gitu. Nah, intimidasi yang paling berat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang data dari COB ini otentik, ya terus maju pantang mundur. Kecuali kok jawabannya Kaisang sama Pak Presiden, orang buktikan aja begitu. Tapi kalau memang otentik, lanjut, nggak perlu takut ya. Supaya negara ini berubah menjadi negara yang clean government. Nah, kapan kalau gini terus harus diusut tuntas? Kalau yang salah dibelain, nah, mestinya harus bahwa wahatlah kita gemburkan, kita gaungkan. Kecuali kalau laporan OBED itu tidak masuk akal, yakni dibuat-buat, nah itu boleh. Tapi kalau memang otentik, bukti, nyata, lanjut supaya negeri ini menjadi negeri yang clean government. Ya, pemerintahnya bersih. Kapan kalau gini terus? Ya akhirnya maling-maling terus, kan sayang ya. Karena kita harus negara yang sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila, jangan dirubah ini supaya negeri ini menjadi negeri yang berjadun, berlibatun, walaupun itu. Baik, yang lainnya? Sudah ya, paling terakhir penegasan saja juga dari beberapa tuntutan tadi. Ya, saya coba sedikit kutip laporan saudara UBED, ya, tapi di bagian penutup yang ini seharusnya dapat dipandang secara objektif. Di dalam poin penutupnya laporan Ubed Badrun ke KPK, dia menulis itu adalah untuk menghindari prasangka yang kurang baik dan politisasi kasus ini, mohon kiranya Komisi Pemberantasan Korupsi segera menangani secara cepat, tepat, dan transparan perkara ini demi tegaknya kepastian hukum yang adil dan menjunjung tinggi tetap asas praduga tak bersalah yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketika poin penutup ini menjadi suatu bentuk laporan bahwa UBED sudah mengalaskan dirinya di dalam proses praduga tidak bersalah, jadi menjawab segala macam bentuk polemik yang berkembang hari ini, bahwa indikasi-indikasi keinginan dari saudara Ubed Badrun untuk merusak nama baik atau untuk mencemari, itu tidak. Jadi di situ. Tapi mari kawan-kawan media sama-sama kita perhatikan secara kronologis yang terjadi adalah penyerangan subjektif kepada Ubed Badrun lah yang pertama terjadi, bukan penyerangan dari Ubed Badrun sendiri memburuk-burukan terhadap yang dilaporkan dalam bentuk dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi sekian kiranya. Apabila sudah tidak lagi ada tanya jawab. Ada pasien, Pak. Oh ya. Gimana kalau misalnya untuk keselamatan keluarga Ubed itu dari pihak 98 itu menitipkan dulu di tempat yang tidak diketahui agar
misalnya dalam tanda kutip nyawanya selamat gitu Pak. Iya. Berarti itu nggak perlu dijawab kan, berarti udah jadi kawan semua dong. Jadi saya jelaskan bahwa ada yang mau kita pertimbangkan sekarang tentang LPSK, gitu ya, LPSK. Tapi kita lagi bicarakan dengan kawan kita Ubed. Nanti besok kami bertemu dengan dia apa yang harus kami lakukan. Kami bersama sebenarnya Ubedillah Badrun juga kawan kita di Gerakan Nasional 98 gitu. Jadi lagi dipertimbangkan untuk ke LPSK karena LPSK juga sudah menawarkan. Baik, kalau memang sudah, saya tutup dan pesan saya terakhir kepada kawan-kawan jurnalistik, ya, tolong fungsi investigasinya kembali dijalankan. Karena memang itulah salah satu agenda yang dihantarkan oleh reformasi. Terima kasih, sekian, dan salam untuk kita semua.